Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya, Ogi Argado Timoti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang eh, pemanfaatan generatif AI melalui prompt engineering. Definisi generatif AI. Generative AI adalah kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer untuk menghasilkan konten baru. Dalam dunia artificial intelligence terdapat dua jenis AI, yaitu tradisional dan generatif. Pada tradisional AI, ada beberapa contoh yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, seperti deteksi spam pada email, mobil yang bisa mengemudi sendiri atau self-driving, serta penjawab telepon otomatis ya, seperti contohnya di Telkomsel yang dimana ketika tidak dapat ada dari telepon akan berbunyi nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sementara generatif AI adalah AI AI yang berbeda dengan tradisional AI. Tradisional AI itu belajar dari perintah, namun generatif AI belajar dari big data yang mereka punya. Contoh-contoh generatif AI ada tiga berikut: ChatGPT, Google Gemini, dan Copilot dari Microsoft. Terdapat juga berbagai macam jenis generatif AI di luar chatbot, di luar tiga chatbot besar yang kita tak ketahui. Generatif AI sendiri selain untuk chatbot banyak dimanfaatkan seperti membuat gambar, membuat musik, membuat program belajar dan lain sebagainya. Manfaat dari generatif AI yang kita ketahui yang pertama yaitu mempercepat penelitian, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan serta optimalisasi proses bisnis. Dalam optimalisasi proses bisnis juga ada tiga jenis, yaitu ekstraksi proses yang jadi lebih bagus, lalu evaluasi data jauh lebih akurat dan dapat menghasilkan data yang bersifat sintetis. Kemudian eh, dalam mengoperasikan generatif AI ada juga teknik yang harus dipelajari oleh penggunanya, yaitu prompt engineering. Prompt engineering adalah seni dan ilmu dalam merancang instruksi efektif untuk mengarahkan limited language machine atau LLM yang juga merupakan bagian dari generative AI. Dalam dalam pengerjaan prompt engineering terdapat beberapa teknik yang harus dipelajari, yaitu unsur penyusunan prompt. Yang pertama dimulai dengan persona. Dalam penyusunan prompt kita harus memikirkan bagaimana prompt akan mengambil peran di sini. Kemudian ada objektif, yaitu apa tujuan AI, apa yang kamu inginkan dari AI untuk dilakukan. Kemudian ada audience, yaitu untuk siapa prompt tersebut. Lalu ada konteks, apa yang ingin diketahui dari AI melalui prompt tersebut. Dan yang terakhir ada boundaries. Boundaries adalah batas dari informasi, atau yang lebih mudah dijelaskannya itu adalah ketentuan-ketentuan khusus pada prompt untuk membatasi informasi pada konten yang spesifik. Setelah kita mempelajari cara teknik penyusunan prompt, kita akan lanjut pada praktik penggunaan generatif AI itu sendiri dengan teknik penyusunan prompt yang sudah kita lihat. Yang pertama, contoh penggunaan generatif AI adalah membantu proses pembelajaran melalui perumpamaan. Pada slide berikut kita melihat dua jenis perang yang didasari oleh kedua ideologi mayor. Yang pertama adalah perang dingin, yaitu perang yang dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet mewakili ideologi kapitalisme dan komunisme yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1991, tahun di mana Uni Soviet runtuh. Yang gambar kanan adalah potret dari perang 30 tahun, yaitu perang perang yang terjadi di benua Eropa, khususnya di daerah yang sekarang menjadi Jerman, selama 30 tahun, yaitu dari 1618 sampai 1648. Pada ideologi yang
adu pada perang tersebut adalah gereja Katolik melawan gereja Protestan tentang perdebat yang mendebatkan apakah pemimpin Kaisaran Romawi Suci salah satu bentuk negara Jerman pada masa itu boleh dari seorang Protestan dan bukan hanya Katolik. Perang tersebut berakhir sangat berdarah sehingga dan diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di mana perjanjian tersebut membuat konsep atas apa yang dapat dikatakan sebagai bagaimana wilayah dapat dikatakan sebagai suatu negara hingga saat ini. Dalam pemanfaatan ini saya akan menggunakan chatbot dalam mempelajari perbedaan dan persamaan dari kedua perang tersebut. Berikut adalah prompt yang sudah saya buat, yaitu jelaskan saya bagaimana Perang Dingin dan Perang 30 tahun adalah perang yang berbeda meskipun memiliki konsep yang sama, yaitu perang dua ideologi dan bagaimana jika masing-masing perang memiliki karakteristik perang lainnya. Jelaskan dengan dua narasumber yang kebetulan namanya sama, yaitu Hans, pemuda yang tinggal di Schleswig, Jerman di dua periode alternatif tersebut. Nah, kita masuk pada video kali ini kita menggunakan Google Gemini. Selain dapat menggunakan tulisan, uh, kita juga dapat menggunakan gambar yang juga dapat dibaca oleh Google Gemini teks yang ada dalam gambar tersebut. Respon yang kita dapatkan di sini bahasa Inggris. Kita dapat meminta untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia melalui perintah baru. Google Gemini di sini akan memunculkan penjelasan detail tentang dua perang tersebut. Yang pertama, di sini ditunjukkan tabel yaitu perbedaan dari sifat ideologi kedua perang tersebut. Yang pertama, perang di sini bersifat perang agama dan satu adalah perang politik. Sifat dari kedua perang tersebut, yang satu bersifat langsung dan konvensional dan satu lagi adalah perang tidak langsung dan proksi, yaitu perang saling dukung-mendukung perang Amerika dan Uni Soviet namun menggunakan negara-negara di seluruh dunia sebagai alat untuk mereka berperang. Selain mendukung negara-negara satelit, mereka juga beradu propaganda dan pengaruh secara non militer. Seperti contohnya perlombaan menuju luar angkasa yang dimana Amerika mengklaim memenangkan lomba tersebut karena mendaratkan Neil Armstrong di bulan. Di sini dijelaskan juga perbedaan utama karakteristik dari kedua perang tersebut. Yang satu, karena di sini ada penggunaan kata perang dingin, maka dibuatlah di sini perang 30 tahun itu perang panas yang benar-benar bersifat langsung. Sementara perang dingin adalah perang yang tidak langsung. Nah, di sini Google Gemini menjelaskan mereka kehidupan seorang pemuda bernama Hans, kedua pemuda, yaitu peran yang saya berikan untuk generatif AI ini. Nama saya Hans dan perang 30 tahun adalah momok harian kami. Ini bukanlah perang tentang siapa yang menang di medan perang yang jauh. Ini adalah tentang bertahan hidup dari tentara yang datang. Kami tinggal di Schleswig dan kami telah melihat bagaimana pasukan Katolik dari Kaisar maupun pasukan Protestan dari Swedia dan Denmark. Mereka semua sama. Mereka menjarah. Perang kami adalah perang di ladang di rumah kami dan para tentara mengambil ternak, membakar desa untuk menakut-nakuti kami dan membawa serta penyakit tifus dan wabah jauh lebih mematikan daripada peluru.
Ideologi agamanya hanyalah alasan bagi para raja dan jenderal. Bagi saya, ini adalah ancaman fisik dan kelaparan. Kami hidup dalam ketakutan akan suara sepatu bot yang mendekat karena mereka membawa kehancuran total kemana mereka pergi. Yang kedua, Hans pada tahun 1965 masih sama tinggal di daerah Schleswig-Holstein, yaitu perbatasan antara Jerman dan Denmark. Jerman sendiri dibagi dua pada periode tersebut. Karakteristik yang dialami, tegangan global, perlombaan ideologi, dan ancaman nuklir. Nama saya Hans dan saya seorang mahasiswa di Kiel. Perang dingin adalah ketegangan yang konstan namun tak terlihat. Tidak ada tentara musuh menembak di sini, tapi kami adalah bagian dari NATO dan garis depan ideologi hanya berapa jam dari sini tembok Berlin dan perbatasan Jerman. Perang kami adalah perang pikiran teknologi. Kami belajar tentang keunggulan demokrasi dan kapitalisme di sekolah. Dan kami harus waspada terhadap propaganda komunis dari timur. Ancaman terbesarnya bukan pasukan yang menjarat, tapi bom nuklir. Kami melakukan latihan serangan udara. Seluruh dunia terbagi menjadi dua blok dan nasib kami bergantung pada keputusan para pemimpin di Washington dan Moskow. Ini adalah perang global berisiko tinggi dan psikologis. Kami menikmati kemakmuran ekonomi di sini, tapi kami hidup di bawah bayangan kehancuran total jika salah satu pihak menekan tombol itu. Jadi kita sudah mendapatkan semua jawaban dari prom yang kita berikan. Kemudian selanjutnya ada contoh penggunaan prom kedua, yaitu perbandingan produk. Di tempat kerja saya telah mencoba menggunakan generative AI untuk melakukan perbandingan produk dalam rangka membeli suatu proyektor. Selain di dunia kerja, saya juga sangat menyukai dunia fiksi. Tentu, saya yang waktunya juga terbatas tidak dapat membaca semua jenis novel, jadi saya membutuhkan saran dari Google Gemini untuk menyarankan saya apa novel yang harus saya baca, dan ada beberapa aspek-aspek tertentu juga yang bisa kita minta sama mereka untuk dijabarkan. Berikut adalah contoh novel opera luar angkasa, genre favorit saya. Sini adalah novel Hyperion, karangan Dan Simmons, dan yang di kanan adalah Dune, karangan Frank Herbert, yang sudah diadaptasi menjadi film yang diperankan oleh Timothée Chalamet. Berikut adalah prom yang akan digunakan. Sarankan saya novel space opera bahasa Inggris yang harus saya baca. Berikan 10 judul dan berikan nilai pada aspek sains, karakter, world building, sosial politik, kemudahan membaca, plot twist, dan penyusunan cerita. Setiap aspek diberi nilai 1-5, semakin besar semakin bagus, dan akumulasikan setiap poin yang judul buku dapat dan berikan kesimpulan akhir atas rekomendasi tersebut. Berikut adalah respons dari Google Gemini selaku generative AI yang kita gunakan. Sesuai dengan permintaan saya, memberikan mereka memberikan saya angka-angka yang saya butuhkan untuk mempertimbangkan buku mana yang harus saya baca. Mereka juga mengakumulasikan masing-masing nilai dari masing-masing buku yang mereka rekomendasikan pada kolom total score. Berikutlah judul-judul yang direkomendasikan oleh Google Gemini, yaitu Dune, Frank Herbert, seperti yang sudah saya tunjukkan. Kemudian The Expanse, Leviathan Wakes, tulisan James S. A. Corey, sudah diadaptasi menjadi serial di Amazon Prime. Kemudian Foundation, karangan Isaac Asimov, yang juga sudah diadaptasi di Apple TV. Kemudian Hyperion dari Dan Simmons, juga saya sudah tunjukkan di slide sebelumnya. Lalu ada Ancillary Justice, karangan Anne Leckie. Lalu The Long Way to a Small Angry Planet, karangan Becky Chambers. Lalu sini ada Gideon Denin, karangan Tamsin Muir. Lalu Old Man's War, John Scalzi.
Children of Time Adrian Tchaikovsky dan Revelation Space dari Alastair Reynolds. Salah satu keunggulan Google Gemini adalah bagaimana mereka terintegrasi dengan baik dengan sistem lain Google. Dari tabel ini kita juga bisa mengekspor hasilnya ke format XLS, ya. Dan untuk untuk sementara dapat ditampung di situs Google Spreadsheet. Berikut adalah contohnya. Anda juga dapat menyimpan file yang dibuat ke dalam komputer Anda. Kemudian kita lanjut pada respons dari prompt tersebut. Di sini diberikan kesimpulan dari rekomendasi yang saya minta. Untuk bagian sci-fi, di sini dijelaskan keterangannya, science, karakter, world building, sosial politik, kemudian membaca, plot twist, dan penyusunan. Berdasarkan kesimpulan dari Google Gemini, saya disarankan untuk membaca buku yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, yaitu Dune dan Hyperion. Di sini jelaskan, Dune itu wajib dibaca bagi yang suka politik, filsafat, agama, dan world building yang sangat dalam. Skor tingginya didominasi oleh kekuatan karakter, world building, dan intrik politik tingkat tinggi. Namun kemudahan bacanya cukup sulit karena banyak terminologi baru dan narasi dan monolog internal yang perlu dibaca dan diikuti dengan seksama. Lalu ada Hyperion, yaitu yang juga judul yang saya tunjukkan tadi sangat baik untuk mencari kedalaman karakter, plot twist, dan world building surrealis yang aneh dan keren. Lalu ada rekomendasi lagi untuk buku yang bersifat lebih modern karena kedua buku tersebut dibuat pada abad ke-20. Di sini ada The Expanse dan Old Man's War. Dan di sini dijelaskan ada science fiction yang hard atau yang lebih realistis dan tidak terlalu fantastis, lalu politik yang bagus dan aksi yang menegangkan. Di sini dijelaskan juga opera luar angkasa yang mungkin terjadi atau opera luar angkasa yang kemungkinan kita dapat saksikan dalam waktu dekat di dunia nyata. Lalu ada Old Man's War, di sini dijelaskan sangat mudah dibaca dan sangat direkomendasikan sebagai pintu masuk ke genre space opera. Di sini ada kisah militer luar angkasa dengan sistem humor dan moralitas yang kuat. Lalu di sini juga ada pilihan untuk ide dan orang yang menyukai ide dan filsafat, yaitu Foundation dan Children of Time. Di sini jelaskan Foundation, pun karakter yang kurang fokus. Novel ini membahas core yang spek science dan sosial politik karena konsep psychohistory yang revolusioner, sebuah karya tentang prediksi masa depan dan jatuhnya peradaban. Di sini Children of Time juga dianggap unik karena fokus ilmiahnya pada evolusi spesies, yaitu sebuah laba-laba yang mendapatkan kecerdasan. Novelnya membawakan sudut pandang yang segar tentang apa artinya menjadi sebuah peradaban. Kesimpulan terakhirnya, Google Gemini memberikan saya saran untuk memulai dengan The Expanse atau Old Man's War untuk masuk ke genre ini dengan lancar, lalu lanjutkan ke Dune dan Hyperion untuk pengalaman space opera yang sinematik dan mendalam. Kemudian setelah ini saya akan menunjukkan salah satu contoh dari prompt baik pemanfaatan generatif AI lain, yaitu world building. Sedari tadi saya menyebutkan kata world building, tapi saya belum menjelaskan artinya. World building adalah seni menyusun latar fiksi untuk penulisan untuk penulisan karya sastra, khususnya tema fiksi ilmiah dan fantasi. Ada world building, terkadang sang pengarang dapat membuat aturan-aturan baru yang tidak familiar di dunia nyata namun terjadi di dunia fiksi dalam rangka melancarkan alur cerita yang ditulis. Berikut adalah salah satu contoh
hasil dari world building. Pada serial TV Star Trek, kita dapat melihat pesawat peradaban manusia, yaitu USS Enterprise, yang berbentuk yang disusun dengan basis piring terbang, pesawat legenda pesawat alien yang selama ini katanya ada, melawan peradaban kolektif dari makhluk eh, yang makhluk setengah biologis setengah mesin, yaitu Borg. Dan pada pertempuran ini dikisahkan pihak manusia mengalami banyak korban, namun mereka untuk sementara dapat mengusir para Borg dari teritori manusia. Pada Google Game ini kita juga dapat memanfaatkan uh, generatif AI tersebut untuk menyusun world building kita sendiri. Di sini saya menyusun ide untuk membuat konsep 4 perusahaan militer produsen pesawat perang terkemuka di dunia space opera, di mana mereka terinspirasi dari 4 penunggang kuda pada kitab Wahyu, kematian, perang, kelaparan, dan wabah penyakit. Dan strategi bisnis dan produk mereka memiliki kesamaan dan keunggulan yang terkait dengan sifat-sifat malapetaka yang dibawa setiap penunggang. Berikut kita tunggu proses dari Google Game ini. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan nama-nama perusahaan perusahaan baru yang dibuat secara sintetis oleh Google Game ini, dan bagaimana mereka menerjemahkan data-data tentang data-data teologi dan konsep-konsep cerita fiksi ilmiah. Nah, di sini ada perusahaan yang terinspirasi dari penaklukan atau wabah penyakit, yaitu kuda putih. Di sini dijelaskan strategi bisnis mereka. Mereka menjual barang-barang mereka hanya kepada perusahaan negara-negara besar untuk mempertahankan status quo, yaitu keadaan sekarang-sekarang, dan mencegah ada perubahan baru. Mereka tidak menjual alat untuk perang, tapi untuk menang dan mengakhiri perlawanan. Produknya juga dijelaskan, yaitu kapal induk kelas White Horse, pesawat komando dan kontrol dan kemampuan peperangan elektronik yang revolusioner. Pesawat tempur mereka The Crown memiliki teknologi siluman tak terdeteksi dan sistem senjata presisi tinggi, memastikan kemenangan tanpa perlawanan berarti. Keunggulan dari produk tersebut berdasarkan malapetaka yang dicatat, yaitu menjual superioritas dan kekebalan. Pesawat mereka hampir tidak terkalahkan, beri ilusi bahwa konflik telah usai begitu mereka tiba di medan perang. Lalu ada Verum Mars Armaments yang terinspirasi dari penunggang kuda perang, yaitu kuda merah, di mana strategi bisnis mereka menjual senjata secara agresif kepada kedua belah pihak dalam konflik supaya perang tersebut terus terjadi. Mereka menginginkan penyelesaian cepat melalui serangan yang menentukan, yang justru memicu lebih banyak perang. Produk unggulan mereka adalah Red Fury, yaitu pesawat tempur berat, lincah, dan bersenjata lengkap yang dirancang untuk pertempuran dogfight, yaitu pertempuran antar pesawat jarak dekat. Kapalnya juga memiliki senjata kinetik masif dan balistik yang mampu menimbulkan kerusakan visual dramatis. Keunggulan dari perusahaan tersebut adalah menjual konflik yang brutal dan langsung. Pesawat mereka adalah simbol perang yang sungguhnya keras, cepat, bertujuan untuk menghancurkan, memuaskan hasrat dan akan peperangan. Lalu ada Calyx Security Solutions yang terinspirasi dari kuda kelaparan. Mereka ketimbang perang fisik, mereka lebih bekerja di balik layar, yaitu untuk perang logistik, ekonomi, dan sumber daya. Strategi bisnis mereka adalah kontrol supply chain, yaitu fokus pada pesawat angkut, kapal blockade, dan kapal yang dirancang untuk memutus dan atau mengamankan jalur supply. Mereka menjual jasa logistik militer yang sangat mahal, memastikan hanya klien terkaya yang dapat bertarik pasukannya.
Produknya adalah The Balance, yaitu kapal angkut blokade berat, kapal lambat namun memiliki perisai yang tak tertembus, mampu melakukan interdiction, yaitu pencegatan jalur dagang dan atau mengangkut sumber daya langka dengan biaya tinggi. Mereka juga menjual drone pemanen energi yang sangat efisien. Keunggulan mereka adalah menciptakan kekurangan dan kesenjangan ekonomi dengan mengendalikan logistik dan sumber daya. Mereka memastikan bahwa perang akan dimenangkan oleh pihak yang memiliki uang dan perbekalan, menyebabkan kelaparan sumber daya di pihak lawan. Dari penggunaan generative AI dengan tiga prompt tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan AI perkembangan generative AI sebagai teknologi yang dibuat manusia telah sangat pesat dan sangat esensial dalam berbagai bidang. Kita dapat melihatnya dalam penyusunan dunia fiksi, memberikan saran produk, atau bahkan mencoba menyusun iklan seperti prom ketiga ini, atau juga pada bidang pendidikan, itu pendidikan sejarah yang saya susun promnya di prom pertama juga. Uh, Diharapkan kita sebagai umat manusia untuk tidak terlena dengan teknologi ini dan terlalu tergantung pada mereka, dan tentu memanfaatkan mereka dengan baik dan benar supaya perkembangan manusia tetap dapat berjalan dengan semestinya tidak pernah tidak pernah kehabisan akal. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton.